Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, dimungkinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah doa penyembahan malam ini. Kita berdoa, lewat doa kita mohonkan kemurahan Tuhan dengan segala kerendahan hati, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Sebelum, biarlah kiranya nanti firman itu membawa kita rendah di kaki salib, sujud menyembah kepada Dia. Puji Tuhan. Kita kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kami pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalimat yang harus kita perhatikan pada ayat 4 ini adalah apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita, bukan harta, kekayaan, uang yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, serta perkara-perkara lahiriah lainnya. Melainkan Kristus adalah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Efesus 1 berkaitan dengan itu. Segera saja kita memperhatikan Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang diberikan ada. Kepada jemaat sebagai kepala. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Sedangkan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti ada dua keuntungan besar. Berarti ada dua keuntungan besar yang kita peroleh di sini. Sesuai dengan ayat yang kita perhatikan di sini, berarti ada dua keuntungan besar yang kita peroleh di sini, yaitu Kristus diberikan sebagai kepala atas jemaat. Kristus diberikan sebagai kepala atas jemaat. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh. Bukan serigala dan bukan burung yang menjadi kepala atas tubuh. Amin. Istri pertama serigala menunjuk roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Serigala menunjuk roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Pekerjaan dari serigala, pekerjaan dari si serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Amin, saudaraku. Liar tidak tergembala adalah suatu kerugian besar kalau kehidupan ini tidak tergembala dengan baik. Biarlah kehidupan kita masing-masing tergembala dengan baik. Tubuh, jiwa, dan roh kita diasuh dan dirawat oleh Tuhan. Termasuk nikah kita digembalakan oleh Tuhan dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita membawa nikah kita kepada Tuhan untuk digembalakan oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Burung menunjuk roh najis. Burung menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghalang-halangi pembangunan tubuh Kristus. Ya, perhatikan dengan baik ya. Burung menunjuk roh najis. Sedangkan pekerjaan dari roh najis, apa saudaraku? Apa pekerjaan roh najis? Menghalang-halangi pembangunan tubuh Kristus. Dengan kata lain, merusak nikah suci. Sehingga hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus. Akibatnya, manusia akan menyangkali Tuhan. Dan terus-menerus menyangkali Tuhan. Dalam setiap kesempatan. Bukan saja di luaran sana,
Bahkan di tengah ibadah saja juga bisa menyangkali Tuhan. Sama dengan menyangkali salib Kristus. Kalau seseorang menyangkal salib Kristus, menunjukkan bahwa ia tidak lagi mempunyai hati nurani. Menunjukkan bahwa dia tidak lagi mempunyai hati nurani. Tidak lagi memiliki akal yang sehat sama dengan binatang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Burung di udara itu tidak menyakiti, tapi suaranya itu sangat berisik, mengganggu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi kalau roh najis itu bergentayangan di sini, saudaraku, itu sangat mengganggu sekali di tengah pemberitaan firman Tuhan. Burung itu tidak menyakiti. Burung bukan binatang buas, tidak menyakiti. Tetapi suaranya itu sangat merecoki. Jadi kalau roh najis bergentayangan di tengah ibadah dan pelayanan, itu mengganggu pemberitaan firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, keuntungan yang kedua B. Sidang jemaat adalah tubuhnya. Sidang jemaat, tadi Kristus adalah kepala, keuntungan yang pertama, betul ya? Kemudian keuntungan yang kedua atau B, sidang jemaat adalah tubuhnya. Lebih tepatnya, ya, sidang jemaat adalah tubuhnya. Lebih tepatnya, kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Keuntungan yang kedua, sidang jemaat adalah tubuhnya. Lebih tepatnya, kepenuhan Kristus. Atau iya, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Jadi saya ulangi ya. Yang kedua, sidang jemaat adalah tubuhnya. Itu keuntungan kedua. Sidang jemaat adalah tubuhnya. Lebih tepatnya menjadi kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17-19. Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, dia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sebelum ada langit, bumi dan segala isinya, saudaraku, dia sudah terlebih dahulu ada. Terus dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada di dalam dia. Kita bersyukur. Ayat 18. Ialah kepala tubuh. Ia kepala tubuh. Yaitu jemaat. Ia. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Terus. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Puji Tuhan. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Berkenan diam di dalam dia, yaitu Kristus. Sehingga segala sesuatu ada di dalam dia. Sehingga segala sesuatu ada di dalam dia. Atau saya balik, segala sesuatu ada di dalam dia. Sebab seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, yaitu Kristus. Amin, saudaraku. Maka oleh sebab itu, apapun yang dia terima dari Bapa, itu juga yang menjadi milik dan bagian kita. Milik dari sidang jemaat. Dapat dipahami, saudaraku. Apapun yang dia terima dari Bapa, itu juga yang menjadi milik kita dan bagian kita. Mengapa demikian? Sebab sidang jemaat adalah tubuhnya. Tepatnya kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di dalam dia, segala sesuatu ada di dalam dia. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi yang pasti di sini ialah, ialah yang sulung. Boleh baca kembali dulu. Ayat 18. Ialah kepala tubuh. Kristus kepala tubuh, yaitu jemaat. Terus? Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tetapi yang pasti di sini ialah dikatakan pada ayat 18, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang pasti di sini dikatakan pada ayat 18 ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maka ini juga yang menjadi
bagian kita dan ini ya, maka ini juga yang menjadi milik dan bagian kita sebagai sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Dapat dipahami saudaraku? Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maka ini juga yang menjadi milik dan bagian kita sebagai sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Kepenuhan dia. Puji Tuhan. Dapat dipahami? 1 Korintus 15 dibagi atas 1 kebangkitan Kristus ayat 1 sampai dengan ayat 11. 2 kebangkitan kita ayat 12 sampai 34. 3 kebangkitan tubuh ayat 35 sampai dengan ayat 58. Maka yang harus kita perhatikan di sini adalah tentang kebangkitan kita ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tentang kebangkitan kita ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari dimulai 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, Ya. aku mau mengingatkan kamu Ya. kepada Injil yang Ya. aku beritakan kepadamu. Kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Yang kamu terima. Ya. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, oleh firman ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya. Terus Asal kamu teguh berpegang kepadanya. berpegang teguh. Terus Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Ya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi Ya. percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Ya. sesuai dengan kitab suci. Ya, terus Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Ya. kitab suci. Yesus Kristus telah mati karena dosa manusia. Dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus harus disampaikan kepada sidang jemaat. Karena itu merupakan hal yang sangat penting. Puji Tuhan. Supaya kita kuat, berdiri dengan teguh, tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh antara lain. 1. Hal yang tak suci, roh jahat, roh najis. 2. Dunia dengan arusnya yang menghanyutkan. 3. Daging dengan segala hawa nafsunya. Daging dengan segala hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginan yang jahat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini harus disampaikan kepada sidang jemaat. Supaya kita berdiri dengan teguh, tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh antara lain. Strip pertama, yang tak suci itulah roh jahat, roh najis. 2. Dunia dengan arusnya yang menghanyutkan. 3. Daging dengan segala hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginan yang jahat. Puji Tuhan. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 4, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Bahwa ia telah menampakkan diri Ya. kepada Kefas Terus? dan kemudian kepada 12 muridnya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Terus? Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Terus? Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, Ya. kemudian kepada semua rasul. Terus? Dan yang paling akhir dari semuanya, Ya. ia menampakkan diri juga kepadaku. Terus? Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Sesudah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada. Sesudah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada Kefas dalam kurung Petrus atau Petrus. Kemudian kepada ke-12 muridnya. B. Lebih dari 500 saudara sekaligus. C. Yakobus kemudian kepada semua rasul. D. Yang terakhir kepada Rasul Paulus. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lahir sebelum waktunya berarti bayi prematur. Bayi prematur cirinya tidak berdaya.
Ya, suatu kehidupan yang tidak berdaya. Namun kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Inilah kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini adalah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Gambaran dari kemurahan yang dia terima dari Tuhan. Gambaran dari kemurahan yang diterima oleh Rasul Paulus dapat kita lihat dari pengakuannya sendiri pada ayat berikutnya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, Ya. bahkan tidak layak disebut rasul, Ya. sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya, tapi menerima jabatan rasul. Terus? Tetapi karena kasih karunia Allah, Iya. aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dari pengakuan ini kita bisa mengetahui, saudaraku, gambaran dari kemurahan yang dia terima dari Tuhan dapat kita lihat dari pengakuannya ini. Dia itu orang yang hina karena dia karena dia penganiaya jemaat sebelum Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada Paulus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi kenyataannya kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Ini kemurahan. Dia orang yang hina karena dia penganiaya jemaat. Dia hina karena dia merasa diri paling berdosa. Dia penganiaya jemaat. Tapi kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia berkata di atas tadi pada ayat 8, sama seperti kepada anak yang sama seperti ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Berarti bayi prematur. Bayi prematur itu tidak berdaya untuk menggerakkan kaki, tangan, dan kepalanya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kepadanya justru dipercayakan jabatan rasul. Itu kemurahan. Tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan, tapi dipercayakan kepadanya, itu kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Maka itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku harus menyampaikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepadamu. Amin, saudaraku. Dengan kebangkitan itulah dia mendapat suatu kemurahan. Oleh karena kebangkitan Kristus inilah dia memperoleh kemurahan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 10 dibaca kembali. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Terus? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Ya. tidak sia-sia. Kemurahan itu, kemurahan yang dialami, dirasakan tidak sia-sia. Terus? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai Ya. aku. Kemudian Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kemurahan yang dia terima, sebab ia bekerja lebih keras dari semua rasul. Sebab ia bekerja lebih keras dari semua rasul. Namun oleh karena kemurahan itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kemurahan itu. Sebab dia bekerja lebih keras dari semua rasul. Namun oleh kemurahan itu sendiri, bukan karena kemampuannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau seseorang menyadari bahwa hidup ini
karena kemurahan, maka ia tidak akan pernah menyanyiakan kemurahan itu, melainkan dia akan beribadah, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh daripada orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Kemurahan artinya yang tidak layak menjadi layak. Ayat 11 baca. Sebab itu baik aku maupun mereka, Ya. demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi Ya. percaya. Dan oleh kemurahan yang ia terima dari Tuhan, ia mengajar sehingga sidang jemaat di Korintus menjadi percaya. Ya. Oleh kemurahan yang dia terima, yang ia alami dari Tuhan, ia mengajar, ia tidak lalai mengajar, sehingga sidang jemaat di Korintus menjadi percaya. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk orang dunia, orang luaran sana, orang yang di luar Tuhan, tidak mudah loh untuk menjadikan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tidak mudah. Puji Tuhan. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang di luaran sana, orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mudah untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Perbandingannya, saudaraku, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya muda itu dari dulu sudah melakukan firman. Dari dulu sudah menghormati orang tua. Tapi tetap saja sombong. Tetap saja sombong. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu dia berkata, apalagi yang kurang? Nah, Tuhan kasih tahu satu hal. Jual segala harta milikmu, lalu ikuti saya. Tapi mendengar kata-kata itu, dia menjadi lemas. Jadi tidak mudah orang menjadi percaya kepada Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan saja, yang sudah melakukan firman Tuhan, tidak mudah percaya kepada Tuhan. Apalagi orang yang di luaran sana. Tetapi Rasul Paulus tidak lalai dalam hal memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu sangat penting. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, oleh karena kebangkitan Kristus, kita hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Kesimpulannya, oleh karena kebangkitan Kristus, kita hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Selanjutnya, dampak positif apabila Kristus adalah hidup kita. Selanjutnya, dampak positif apabila Kristus adalah hidup kita. Tadi, keuntungan yang kita terima, kalau keuntungannya tadi, ada dua keuntungan tadi yang kita peroleh. Satu, Kristus adalah kepala. Kemudian yang kedua, sidang jemaat menjadi tubuhnya. Tepatnya sebagai kepenuhannya. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Termasuk kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang diterima oleh anak, itu juga yang menjadi milik dan bagian kita sekaliannya. Yaitu bangkit bersama dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Dampak positif apabila Kristus adalah hidup kita. Kolose, kita kembali membaca Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Ya. menyatakan diri kelak, terus kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam Ya. kemuliaan. apabila Kristus menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan.
Jadi apabila dia datang kelak dalam kemuliaan, kita juga akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak sia-sia menempatkan Kristus sebagai kepala. Tidak sia-sia kita menyangkal diri dan memikul salib di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab kita akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Terus? Menderita sebagai Kristen. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, Ya. janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Terus? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Terus? Sebaliknya, Jangan cengeng, tapi buktikan. Ayat 13. sebaliknya, bersukacitalah Ya. sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Terus? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Iya. Terus? Berbahagialah kamu, Terus? jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Puji Tuhan. Jangan heran dengan nyala api siksaan sebagai ujian. Kalau memang itu harus kita alami. Amin. Kemudian, jangan memperbesar-besarkannya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Kemudian jangan memperbesar-besarkannya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Penderitaan yang kita alami, penderitaan ringan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti kelak. Amin. Puji Tuhan. Sebaliknya, oleh sebab itu, bersukacitalah kalau harus menderita bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, bersukacitalah kalau harus menderita bersama dengan Kristus. Supaya kita kelak, supaya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Supaya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin, saudaraku. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah pada kita. Puji Tuhan. Sebab roh Allah, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada kita. Kalau harus menderita bersama dengan Kristus. Jadi sebaliknya bersukacitalah kalau harus menderita bersama dengan Kristus, supaya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita. Roh kemuliaan adalah jaminan penting bagi kita, penting untuk diperhatikan. Amin, saudaraku. Roh kemuliaan adalah jaminan penting bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dari mana datangnya roh kemuliaan? Kalau kita menderita bersama dengan Kristus. Roh kemuliaan, roh Allah, yaitu roh Allah ada pada kita. Dari mana itu? Karena kita menderita bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Sedangkan roh kemuliaan itu adalah jaminan penting bagi kita sekaliannya. Jaminan dari segala sesuatu. Roh kemuliaan itu jaminan dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Jangan saudara menganggap bahwa harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan, jabatan tinggi, atau perkara-perkara lahiriah menjadi jaminan di masa depan. Tidak. Roh kemuliaan adalah jaminan dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Sekali lagi, tidak usah ditulis berulang-ulang, penulis ketikan. Jangan heran dengan nyala api siksaan sebagai ujian. Jangan heran.
Kemudian jangan membesar-besarkannya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Seolah-olah penderitaan ringan yang sementara ini lebih besar dari kemuliaan yang akan kita terima. Tidak sebanding. Oleh sebab itu, saya tandaskan, bersukacitalah, berbahagialah kalau harus menderita bersama dengan Kristus. Kenapa? Supaya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada kita. Jadi, roh kemuliaan itu adalah jaminan dari segala sesuatu. Amin, saudaraku. Dari mana datangnya roh kemuliaan? Kalau kita menderita bersama dengan Kristus. Roh kemuliaan tidak datang dari yang lain-lain. Atau karena perkara lahiriah. Puji Tuhan. Dan roh kemuliaan adalah jaminan penting bagi kita. Jaminan dari segala sesuatu. 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya, perhatikan roh kemuliaan sebagai jaminan. 2 Korintus 1 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Ya, siapa? Adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi, terus Mengeteraikan tanda miliknya atas kita. Iya. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Iya. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk Puji kita. Tuhan. Perhatikan, sebagai tanda milik kepunyaan Allah, meterainya adalah Roh Kudus. Sebagai tanda milik kepunyaan Allah, meterainya adalah Roh Kudus. Itulah roh kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Itu jaminan dari segala sesuatu yang ada. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Terus, yaitu Injil keselamatanmu. ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Ya. dimeteraikan dengan Roh Ketika Kudus. kamu percaya, puji Tuhan, ketika kamu percaya kepada Yesus yang disalibkan, percaya kepada salib Kristus, terus dimeteraikan dengan Roh Kudus, percaya kepada salib Kristus, menderita bersama dengan Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, terus yang dijanjikannya itu. iya. Roh kemuliaan tidak menjadi roh kemuliaan itu datang lewat salib Kristus, tidak datang dari yang lain-lain. Terus, Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita iya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Terus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah Iya. untuk memuji kemuliaan-Nya. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Dia kita juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah jaminan kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam kita juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi masuk akal lah kalau kita nanti juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Masuk akal lah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 3. Oleh sebab itu, hal penting yang harus diperhatikan, Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Demikian firman
Ya. Dan Boleh baca ayat 29. janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya. tetapi pakailah perkataan yang baik Ya. untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, apa yang keluar itu berasal dari hati, harus membangun. Puji Tuhan. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Iya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Terus, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. puji Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan adalah jangan kita mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, hal yang harus kita perhatikan ialah jangan kita mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tadi kita dipenuhkan oleh Roh kemuliaan atau Roh Kudus. Karena kita menderita bersama dengan Kristus. Tetapi hal penting yang harus diperhatikan, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Sudah rela menderita, lalu kita dipenuhkan dengan Roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus ada pada kita. Tapi sayang sekali, kita buat lagi Roh Kudus berduka karena kejahatan, karena kenajisan, karena daging dengan segala keinginannya. Kan rugi toh, sia-sia. Sebab itu, jangan kita mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Hari-hari terakhir menjelang hari penyelamatan. Hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Sekarang praktek untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Ada dua. Yang pertama ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Terus? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dan segala kejahatan dibuang jauh-jauh. Ya, membuang jauh-jauh antara lain kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Ya. Sebaliknya, hendaklah kita, 2, ramah seorang terhadap yang lain. Strip yang kedua, penuh kasih mesra. Kasih mesra. Puji Tuhan. Kasih mesra. Amin, saudaraku. Haleluya. Kasih mesra itu berarti tidak terlihat permusuhan. Kemudian, strip yang berikutnya, saling mengampuni. Ya, saling mengampuni. Mengapa? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Puji Tuhan. Berarti perlu diperhatikan. Kalau orang tidak mengampuni sesamanya yang berdosa kepada dia, maka dia pun belum diampuni oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16. Kita kembali memperhatikan 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya. Terus? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Iya. Jangan menderita karena dosa. Puji Tuhan. Praktek untuk
tidak mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, jangan menderita karena dosa. Jangan menderita karena dosa. Antara lain membunuh, pencuri, atau penjahat. Sebaliknya, kalau harus menderita bersama dengan Kristus, jangan malu. Sebaliknya, kalau harus menderita bersama dengan Kristus, jangan malu. Melainkan hendaklah memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jangan malu menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin. Puji Tuhan. Jangan malu menyangkal diri dan memikul salibnya. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, menderita dengan sabar. Puji Tuhan. Jadi jangan malu menderita bersama dengan Kristus, melainkan hendaklah memuliakan Allah dalam Kristus. Amin, saudaraku. Dalam Kristus Yesus. Memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Seperti apa memuliakan Allah dalam Kristus Yesus? 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Perhatikan baik-baik ya. Haleluya. Memuliakan Allah dalam Kristus Yesus seperti apa? 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Terus. Menderita dengan sabar. Iya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Iya. sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tanda seru. Terus. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Orang yang memfitnah. Terus. Tentang pengharapan yang ada padamu. Iya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Terus. Dan dengan hati nurani yang murni, Iya. supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, Iya. menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Puji Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita menguduskan Kristus. Mari kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dirusak di luar ibadah dan pelayanan ini oleh perbuatan yang oleh karena perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Amin, saudaraku. Artinya, siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Dengan jalan, istri pertama, dengan lemah lembut. Ya, memberi pertanggungan jawab dengan lemah lembut. Strip yang kedua, dengan hormat. Jangan menantang. Sudah salah menantang. Apalagi kalau sudah salah menantang lagi. Jadi, berilah pertanggungan jawab. Strip pertama dengan lemah lembut. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dia berbuat salah, jangan juga kita marah-marah. Dengan lemah lembut. Strip yang kedua, dengan hormat. Berarti, sekalipun orang lain berbuat salah, jangan juga kita sombong. Tetap dengan hormat. Strip yang ketiga, dengan hati nurani yang murni. Jangan karena ada sesuatu. Amin, saudaraku. Dengan jalan demikian kita telah menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat memberi pertanggungan jawab dengan lemah lembut dan rendah hati. Jangan kita marah-marah karena dia salah. Strip yang kedua, dengan hormat. Jangan kita sombong karena dia salah. Strip yang ketiga, dengan hati nurani yang murni. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan. Lalu dengan demikian, kita telah menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Dampak positifnya.
supaya mereka yang memfitnah itu menjadi malu karena fitnahan mereka. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pendeknya, hidup saleh di dalam Tuhan. Demikianlah menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Haleluya. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. 1 Petrus 4 ayat 16 sama dengan 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Ulangi baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Ya. Jika hal itu dikehendaki Allah Ya. daripada menderita karena berbuat jahat. Puji Tuhan. Jadi 1 Petrus 4 ayat 16 sama dengan 1 Petrus 3 ayat 17. Lebih baik menderita karena berbuat baik atau menderita bersama dengan Kristus jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ini harus diperhatikan dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, terus kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. ya, persenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Amin, saudaraku. Amin. Persenjatai diri dengan pikiran yang demikian, terus Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ya. ia telah berhenti berbuat Ya. dosa. Perhatikan, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita juga harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Rubahlah cara berpikir yang lama, paradigma yang lama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, boleh saya simpulkan sedikit mengenai hal ini. Orang tidak mau menderita penderitaan badani, orang seperti ini pasti hidup di dalam dosa, karena daging pasti menimbulkan dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, Ya. tetapi menurut kehendak Allah. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada sekarang ini. Sementara waktu yang ada, waktu yang tinggal sedikit ini jangan disia-siakan. Sebab waktu yang tersisa singkat sekali. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sebab waktu yang tersisa ini tinggal singkat, sedikit sekali. Jangan disia-siakan lagi. Amin, saudaraku. Jangan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Jangan hidup seperti Esau. Puji Tuhan, menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sementara kesempatan yang ada tinggal sedikit. Puji Tuhan. Akhirnya saudaraku, sekalipun dia mengejarnya, dia tidak mendapatkannya karena tidak ada lagi kesempatan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, Ya, boleh baca ayat 17. Kelanjutan dari 1 Petrus 4, 17 sampai 19, baca. karena sekarang telah tiba saatnya Ya. penghakiman dimulai. Iya. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Iya, jadi yang pertama-tama menanggung penderitaan itu adalah yang pertama-tama penghakiman itu dimulai daripada rumah Allah sendiri. Itu ya Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kita semua sekarang ada di dalam rumah Tuhan. Kalau harus menerima penghakiman, ya itu memang itu lazimnya. Yang pertama-tama dihakimi. Puji Tuhan. Terus, Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, kalau penghakiman itu dimulai dari kita, terus bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? iya, bagaimana kesudahan hidup orang yang tidak percaya pada Injil Allah, tidak percaya kepada salib Kristus, tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Terus, Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, terus, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? iya, terus, Karena itu baiklah juga mereka Ya. yang harus menderita karena kehendak Allah, iya, menyerahkan jiwanya, iya. dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu, baiklah kita menanggung penderitaan bersama dengan Kristus. Dan orang yang menderita bersama dengan Kristus menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Baiklah kita menderita bersama dengan Kristus, kemudian selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Binasa. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, di malam ini, mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti lembu sapi. Di siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali. Sampai memperoleh sari-sarinya. Sampai firman itu mendarah daging. Firman itu harus direnungkan, bukan untuk dilupakan begitu saja. Karena masih banyak di antara kita dengan begitu mudahnya melupakan firman. Sesudah selesai ibadah, sampai di rumah lupa firman. Malas merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Apa kelebihan dari lembu sapi? Banyak. Dapat digunakan untuk membajak ladang. Kemudian kulitnya dapat digunakan sebagai gendang. Kemudian potongan dagingnya menjadi korban pendamaian. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dapat dinikmati. Demikianlah seorang hamba kebenaran. Apa yang diperintahkan kita lakukan, hamba kebenaran. Itulah kehidupan hamba Tuhan. Imam-imam, seorang pelayan Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah Kristus sebagai kepala atas tubuh, atas sidang jemaat, dan sidang jemaat adalah tubuhnya, tepatnya sebagai kepenuhannya, memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti apa yang dia terima, apa yang diterima oleh anak dari Bapa, itu juga yang menjadi milik dan bagian kita.
Dia yang sulung, yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Tempatkanlah Kristus sebagai kepala. Amin. Jangan injak kepalamu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami, saudaraku? Saudara punya hati nurani, akal sehat. Kita manusia, bukan binatang. Kalau binatang terus-menerus menyangkali salib Kristus, menyangkali hati nurani. Hati nurani, akal sehat sama itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita sudah menerima apa yang baik dari Tuhan. Sekarang saatnya untuk membawa diri di kaki salib, menundukkan diri di kaki salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.